Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan pemirsa kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami' Nurul Falah, Jalan Karangtengah Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Tepat sekali pemirsa apa yang kita saksikan di VT tadi sebelumnya, hari ini tepatnya tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Lebih dari 2 juta umat manusia dari seluruh dunia melakukan wukuf di Arafah. Nah, siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji di dunia yang saat ini melakukan wukuf di Arafah, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meningkatkan kualitas diri. Kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Ada Ustadz Rustandi dan juga Kiai Haji Jujun Junaidi pemirsa. Di segmen 1, Kiai Haji Jujun Junaidi akan menyampaikan subtema makna dan hakikat ibadah wukuf. Dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku yang ada di masjid apa ini? Nurul Falah, Cilandak ya ini ya. Dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Damai Indonesiaku kali ini berbicara tentang wukuf. Salah satu rukun haji yang membedakan ibadah umroh dan ibadah haji itu adalah wukuf. Lamun umroh mah eueuh wukufan, tidak ada wukufnya. Kalau haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kenapa? Karena diadakan di bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah, yaitu Zulhijjah. Dan puncak daripada haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Bapak 100 tahun tinggal di Mekah tidak wukuf terjadi haji. Ibu 150 tahun usianya misalnya kebayang ya. Tinggal di Mekah tidak wukuf di Padang Arafah tidak jadi haji. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tapi awas, haji itu ada haji jadi, ada jadi haji. Kalau jadi haji mah di sini juga banyak. Haji jadi yang susah mah. Jadi hajinya di Arafah, haji jadinya di Nurul Falah. Makanya wukuf ini memiliki persoalan-persoalan yang mendasar, di mana umat Islam berkumpul di satu tempat, di satu waktu, dengan satu macam pakaian ihram, semuanya memakai kain ihram, kain yang tidak berjahit. Laki-laki itu ya, 2 kain lapis yang tidak berjahit. Itu sebuah gambaran, tidak ada kesombongan, tidak ada perkataan kotor, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang ada adalah kesamaan diri, bahwa diri ini adalah hamba. Itu
Yang ada adalah kesamaan bahwa kita punya keterikatan, ketauhidan kepada Allah. Kita punya keterikatan, kasih sayang antar sesama manusia, sesama muslim. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, sesungguhnya kalian diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, dan dijadikan kalian semua itu syu'uba wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, makanya di Arafah itulah saling mengenal. Tapi saling mengenal tidak menyombongkan diri. Semua sederajat. Emang sederajat kita mah. Bu Imas dari apa? Dari tanah. Pak Ahmad dari apa? Dari tanah. Jujun dari apa? Dari tanah. Genteng dari apa? Jadi saya dengan genteng. Ya iyalah. Didiamkan di atas. Jangan-jangan itu di bawah yang diduduki itu ponakan. Kan tanah sama. Dibalikan lagi ke dalam tanah. Jadi apa yang mau disombongkan? Kita hanya dilapisi oleh dua lapis kain tak berjahit. Dibatasi. Makanya 3 yang tadi itu adalah semua batasan-batasan kita. Manusia itu dibatasi oleh syariat. Makanya nggak boleh sembarangan. Kumaha aing we. Gimana gue aja. Begitu datang harimau, gimana gue, gitu. Dibatasi kita itu. Hanya 2 lapis tak berjahit. Yang itu akan dibawa kita mati, Pak. Kalau mati kan dikubur hanya dilapisi itu juga. Badan pun tak berharga. Ini mah lagu dakwah, Pak. Sesaat ditinggal ditinggal nyawa maksudnya. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Teo 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 tero teteo. Gak ada gitar kan, pakai mulut aja. Secepatnya jasa dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Sudah. Emang orang paling kaya di sini gitu kalau jadi bangkai bisa di air keras gitu, simpen di balai desa. Ada orang seneng lihat, boro-boro takut, bener gak? Nah sebenarnya di Arafah itu kita harus menjadi ma'rifat. Mengetahui diri kita. Menyadari diri kita itu siapa. Maka berarti dia harus menjadi orang yang bergeser. Dari ketidakpatuhan menuju kepada kepatuhan. Dari kesombongan menuju kepada ketawaduan. Dari kikir menuju kepada jud, kepada dermawan. Dari soleh menjadi muslih. Soleh baik, muslim penebar kebaikan. Jadi dari manusia tidak baik menjadi manusia baik. Makanya jangan jadi haji tomat. Di Mekah nangis, tobat, pulang dari sana ke sini kumat. Maaf, bukan nama, ini mas singketan. Jadi Haji Dul Majid. Pulang dari Mekah kedul ke masjid. Wah, ada satu saat dia ke masjid karena ada yang azan. Bagus azannya seperti azan di Mekah. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari, wah, ternyata bukan mau sholat, cuma lihat saja siapa yang adzan, balik lagi aja. Amit-amit, naudzubillah ya. Jadi itu sebenarnya, tapi di mereka wukuf di sana, kita juga wukuf di sini. Wukuf pendekatan kita, pendekatan thariqat adalah tawajuh, berzikir pada Allah. Tawajuh, tunduk setiap ba'da sholat. Hanya mengingat Allah, insya Allah itu semua akan mengingatkan kita pada penghambaan diri kita, Amin. pada siapa dari kita. Dan itulah hakikat daripada wukuf. Karena sudah berdiri dari tadi saya duduk. Baik, terima kasih Kiai Jujun Junaidi yang telah menyampaikan bagaimana hakikat dan makna wukuf itu sendiri. Saya yakin di antara para jamaah dan juga para hadirin di sini sudah ada yang menunaikan ibadah haji atau ada juga yang belum. Ini merupakan menjadi momentum kenangan atau juga refleksi terhadap diri sendiri bagaimana kita memaknai kembali dan juga memaknai hakikat daripada wukuf itu sendiri. Nah, lantas bagaimanakah, apa sebetulnya tujuan dari ibadah wukuf itu sendiri? Nah, insya Allah di segmen berikut akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rustandi. Sesaat lagi bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesiaku. Kalau di segmen satu tadi, Kiai Haji Jujun Junaidi menyampaikan kepada kita bagaimana makna dan hakikat wukuf itu sendiri. Lah, lantas apa sebetulnya tujuan daripada wukuf itu sendiri? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Rustandi. Selamat menyaksikan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talbiyah bareng yuk. Labaik Allahumma labaik la innal hamda wal mulka la innal hamda wal mulka la sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pengresa Abah Kiai Haji Jujun Junaidi yang saya hormati Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kang Sofyan, Ustadz kita, MC kita, host kita, mudah-mudahan panjang umur. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Wasilah kita membacakan talbiyah tadi, mudah-mudahan bisa pergi haji semuanya. Daftar udah? Kalau ada untung amin aja Pak, walaupun belum daftar amin aja. Ya. Amin, amin, amin. Ya. Pengen pergi haji, ya kita pengen. Sebagai penyempurna aja agama kita dari rukun Islam kita. Karena memang kita pengen, berdoa saja. Enggak usah mikirin duit. Orang gila duit dipikirin. Enggak usah mikirin duitnya, enggak usah dipikirin ongkosnya. Dah berdoa aja. Nanti Allah yang akan memampuhkan kita kalau memang kita dipanggil sama. Tuh Pak, udah amin lagi aja kan Pak? Gitu. Kalau ada untung udah amin aja. Berdoalah sama Allah biar seperti saudara-saudara kita yang hari ini sedang wukuf di Arafah ya. Itu Pak, kalau ngaji sama nenek-nenek amin. Saudara-saudara kita hari ini sedang wukuf di Arafah, puncaknya ibadah haji. Mau sehat ke Arafah, mau setengah sakit ke Arafah, mau setengah mati setengah,
mau hampir meninggal, tetap dibawa ke Arafah. Sebab hari ini adalah puncaknya di Mekah sana pelaksanaan ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Kapan dia mulainya Arafah? Wukuf di Arafah mulai ba'da zuhur sampai dengan waktu datangnya maghrib. Kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kita ngapain di situ? Ayo. Ayo. Bapak ada yang sudah haji? Oh, banyak. Ibu di sini ada yang sudah haji? Ada. Ada. Suami ada yang haji? Ah, berarti naik haji. Oh, terbalik ya, yang ini naik haji. Ya, apa yang kita lakukan? Tadi Kiai Bang Resa, Abah Jujun sudah menyampaikan penyadaran diri. Hakikatnya kita berada di Arafah sana menghambakan diri kita dalam rangka muhasabah sudah disampaikan. Introspeksi diri kita lakukan di sana. Yang kedua, berserah diri sama Allah. Tadi disampaikan sudah bahwa semuanya rata. Dan harus sadar diri kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang lebih di hari itu. Maksudnya hari Arafah itu. Dan Nabi bilang yang dimaksudkan lebihnya itu enggak ada presiden, enggak ada pejabat, enggak ada rakyat, sama semuanya putih. Ibu putih. Laki pakai kain ihram, luar pakai dalam blong. Ah Ustaz, saya presiden mau pakai, nggak bisa. Oh saya RT, presiden aja kagak bisa apalagi RT. Semuanya sama di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan hari itu, saat itu? Dari mulai ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, kita berdoa saat itu. Sebab Nabi bilang, khairu doa, doa yaumul Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah ketika berada di Arafah. Makanya Pak, kalau saya ada tausiah tentang walimatus safar, saya pasti ingatkan, tulis doa mau minta apa. Tapi dibaca. Jangan enggak dibaca. Kadang-kadang berdoanya, ya Allah ya Rabb, ijabah doa yang ada di kertas ini ya Allah. Ya enggak bisa lah, malaikat kan enggak sekolah jadi enggak bisa baca dia. Ya, itu hari-hari saatnya kita berdoa dan diijabahnya pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ustadz, itu kan di Arafah. Bagaimana kalau yang kita, yang di Indonesia, apa ini Cilandak ya? Gimana yang di Cilandak? Kebagian. Sebab kata Nabi, Arafah itu, kata Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah kebaikannya yang terbaik itu buat orang yang di Arafah? Nabi bilang, la, tidak. Tapi buat manusia yang saat itu kebagian berkahnya hari Arafah. Kalau kita hari ini, kalau di sana hari ini, katanya, sebab saya juga nggak dari sana, saya katanya. Kita mungkin besok, ya. Ustaz, kenapa kok beda? Di sono duluan, di sini belakangan. Ya beda lah, orang letaknya aja beda. Kita dari sini ke sana aja hampir 10 jam kita terbangnya, bedanya 4 jam, mundur, ya beda. Makanya bagaimana kalau kita hari ini baru puasa tarwiyah, Arafahnya besok. Kan Arafahnya hari ini, di sono, di kita mah belum. Itu jawabannya, nah, pusing-pusing amat. Kadang-kadang pada ribut itu cuman gara-gara puasa. Gara-gara ngeributin Arafah dan tanggal tarwiyah, ujung-ujungnya mah enggak puasa, ribut doang. Ya begitu rata-rata tuh. Gualir keluarin, ini keluarin, puasanya mah enggak. Ya mudah-mudahan hari ini pada puasa ya. Iya, enggak usah amin, insya Allah jawabannya amin. Gitu Pak, nenek-nenek mah amin mulu. Lu kebanyakan amin. Nggak boleh ada untung. Amin mulu. Orang yang kena bencana itu bisa jadi itu diajab sama Allah. Amin. Dengar Allah tuh pasti amin Pak. Kalau ibu-ibu tuh. Masya Allah luar biasa. Satu, doa diijabah sama Allah. Yang kedua, dosa diampunkan sama Allah. Nih,
Ibu di sono berdoa, saya lagi ngejelasin bukan berdoa. Kalau saya bilang mudah-mudahan dosa kita diampunkan. Saya bilang di Arafah diampunkan dosa, ngapain amin? Orang lagi doa, lagi ngejelasin kok amin. Emang ibu-ibu mah gitu Pak, tibang rajin doang ngaji mah, paham mah enggak. Hahaha aja. Iya ngaji, rajin mah ngaji, wah luar biasa ngaji mah. Dijelasin sama Ustadz, rukun Islam ada 5, keluar Pak berebut sendal tinggal 4. Nenek mohon maaf, ini mah di daerah saya, bukan orang Cilandak. Di Cilandak ada yang seperti itu? Enggak ada, sebab udah pindah ke kampung saya. Itu doa, itu dosa diampunkan sama Allah. Orang yang wukuf di Arafah, kalau dia dosanya diampunkan oleh Allah, pulang tadi kata Kiai, pulang ke Indonesia menjadi haji mabrur dan mabrurah. Enggak usah. Amin mulu. Dan karena memang haji dan hajinya mabrur dan mabrurah, dia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, maka dia balasannya adalah surga. Kalau mabrur. Kalau dia mabrur, diampunkan dia punya dosa, balasannya surga kalau dia meninggal dunia. Ustadz, saya kan enggak umroh, saya kan enggak wukuf, saya kan enggak di Arafah, bagaimana dosa saya bisa diampuni? Puasa. Puasa. Sebab kata Nabi, orang yang puasa Arafah. Arafah nih. Yuk, iya ini kan mau. Rada ngeri depan ibu-ibu tuh. Orang yang puasa Arafah kalau kita besok ya. Yukafirus sanatul madiyah. Allah ampunkan dia punya dosa 1 tahun yang lalu. Wal baqiyah dan 1 tahun yang akan datang. Enggak usah amin. Kalau kita puasa Allah ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Yang mana? Yang kecil. Yang kecil. Dosa enggak sengaja. Allah ampunkan Pak. Kalau dosa gede tobat. Dosa yang kecil yang mana? Yang enggak sengaja kan kadang-kadang kita Pak enggak sengaja Pak Kiai. Lagi jalan terutama ibu-ibu tuh lagi ngelihat orang gede, gede amat. Itu orang apa drum? Dosa loh. Ada orang kurut tinggi, itu tinggi amat. Tiang listrik kali ya. Dosa yang kayak udah berdiri dah pimpinnya naik. Dosa yang seperti itu diampunkan oleh Allah. Yang kedua, dosa yang ke depan. Bukan berarti kita berbuat dosa, kita bebas melakukan dosa sudah diampunkan, tidak. Tapi kata Imam Adiyah dalam kitabnya dia mengatakan dosa yang ke depan adalah hidupnya dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi yang telah memberikan subtema berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meningkatkan diri. Paling tidak bagi kita yang masih ada di sini untuk bersama-sama bermuhasabah, memanfaatkan momen orang-orang yang sedang wukuf di Arafah pada siang hari ini. Nah pemirsa, kita akan perluas atau perdalam lagi tema kita di siang hari ini berkaitan dengan tanya jawab. Para jamaah bisa langsung nanti bertanya yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu wukuf momen muhasabah untuk meraih kemuliaan diri. Kita akan buka sesi tanya jawab di segmen ini. Kami persilakan para jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Terlebih dahulu kami persilakan Ibu Nurul yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Silakan Ibu Nurul, boleh berdiri? Ya, sudah nyala Ibu Nurul, nggak usah diketok-ketok lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya bahwa setiap orang naik haji kita selalu mendoakan bahwa supaya menjadi haji mabrur. Untuk menjadi haji mabrur itu syaratnya apa saja? Baik. Yang kedua bahwa puasa Arafah ini disunahkan untuk berpuasa karena katanya pahalanya 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Ya. Apakah itu hadisnya sahih? Dan untuk yang melakukan
haji di sana di Arafah, apakah disunahkan juga untuk berpuasa? Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Nurul, saya sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Nurul tadi, bagaimana syaratnya atau tips supaya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah begitu ya. Lalu juga berkaitan dengan puasa Arafah, seperti apa dalilnya, kemudian juga apakah yang di sana juga melakukan puasa Arafah. Nah silakan Kiai Haji Jujun. Ibu sudah haji belum? Nah, saya tanya ibu lagi. Ibu waktu di Arafah puasa enggak? Hah? Jadi jawabannya? Tidak, Pak. Enggak. Ya udah, jawabannya dari ibu. Gampang kan? Nanya saya balikin. Ibu sudah haji belum? Nah, sekarang pertanyaannya, ibu merasa sudah mabrur belum? Mabrurah belum? Untuk menilai mabrur itu kan bukan dari diri kita, Pak. Nah. Mungkin dari orang-orang sekitar atau apa. Jadi Nah, sekarang ibu sudah merasa mabrurah belum? Dari haji ibu? Kalau belum berarti haji lagi ya. Bukan, udah merasa enggak rasa ini? Merasa belum? insya Allah, Pak. Ah, pokoknya gampang. Perbedaan haji mabrur dan mardur gampang. Haji mabrur itu kalau dari sini kok pelit, pulang haji jadi dermawan, mabrur. Kalau sebelum ke haji dia dermawan, pulang dari haji dia pelit, itu mardud. Begitu Pak. Sebelum ke Mekah Bapak rajin jadi ahli masjid di sini. Pas pulang dari Mekah nggak nongol ke masjid, mardud. Bapak sebelum ke Mekah tidak suka ke masjid, pulang dari Mekah ke masjid mulu, mabrur. Makanya hati-hati jadi haji mah ketara sekali. Mardu dan mabrurnya. Makanya ada dua di Sunda, ada bahasa haji-haji taraka masjid. Haji-haji nggak suka sholat. Nah gitu. Nah kalau hadis tentang Arafah sahih. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kan 3. Nah, kalau pertanyaan tentang yang kedua, yang kedua tentang mabrur, lakukan yang tadi. Mau disebut mabrur, maka pindah dari tidak baik menjadi baik. Dari soleh menjadi muslih. Soleh baik, muslih penebar kebaikan. Tidak hanya baik diri sendiri, tapi juga harus menebar kebaikan pada orang lain. Ya. Kita baik, tetangga tidak baik, ajak sama kita. Kita suka ke masjid, ke majlis taklim, tetangga tidak ajak, kerudungnya kasih. Supaya seragam hijau, udah lunas belum? Gitu ya. Jadi bahasanya jangan menjudge, ih si itu mah gak suka ke majlis taklim. Bukan begitu ya. Kalau sudah jadi haji mah dituntun. Kalau orang miskin dia dikasih apa? Kasih makan dulu. Ke orang miskin mah jangan kasih ilmu dulu, kasih makan dulu. Orang miskin dikasih ilmu mah rudet, pusing. Perutnya keroncongan, kasih makan dulu. Udah kasih makan ajak ngobrol. Begitu cara dakwah ke orang miskin. Sodakoh dulu. Ini mah bukan atuh dah. Wah, merasa diri paling benar, ribut di sosmed. Ini ngaku benar, ini ngaku benar. Ditonton sama kita. Ngeri lihatnya juga ya. Ngeri bener enggak? Kan tulita arofu. Jangankan satu negara Indonesia. Berbeda suku bangsa saja. Kita ini tetap menjadi orang yang saling bersahabat. Tidak membedakan suku dan bangsa. Kita bareng-bareng semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum, di hadapan Allah bukan Habib dan bukan ajam, bukan yang mancung atau yang pesek, bukan yang jangkung atau yang. Ibu jangan lihat saya. Ada yang jangkung, ada yang kurang jangkung gitu. Rada sopan atuh ke kiai teh. Bukan yang pendek-pendek. Yang penting apa di hadapan Allah? Atqakum, yang paling bertakwa di hadapan Allah. Takwa di mana tempatnya? Huna,
di bawah susu sebelah kiri, apakah dia terus merasa diawasi Allah? Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dia sedang wukuf, dan ketika dia sedang wukuf, maka dia akan menjadi orang yang wukuf selamanya. Bukan hanya pada hari ini ketika di Mekah, tapi ketika di sini juga kita wukuf. Apa wukuf kita? Hati kita berdetak mengingat Allah. Itu wukuf. Sebenarnya wukuf itu ada wakaf, berhenti dari dunia, berhenti dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Jujun yang sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh jamaah kita Ibu Nurul. Berikutnya kami persilakan Bapak Zakaria. Silakan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Kiai, ini terkait dengan ibadah haji maupun umroh. Untuk menuju mabrur saat ini mungkin sulit. Kenapa saya katakan sulit? Jika dilihat dari perjalanan ibadah haji sejarah. Ya, waktu itu lingkungan Ka'bah maupun tempat wukuf itu belum ada bangunan yang permanen. Masih langsung kena matahari. Masih berpeluh keringat untuk melakukan sa'i, wukuf juga. Nah, sekarang kondisinya adalah sa'i AC. Pakai motor. Ya, pakai motor. Ya. Lalu wukuf saat ini sedang dibangun juga tuh. Kamar-kamar, bahkan untuk nginep di wukuf itu sekarang ada yang AC. Untuk menuju khusyuk, menuju kita ingin dapat mabrur, ini bagaimana, Kiai? Ya, ini tantangannya lebih berat. Karena kita tidak merasakan apa yang Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar, kita tidak merasakan. Apa harus menderita dulu seperti Nah, yang seperti itu. Begitu ini ya. bagaimana nih Baik. nasib kita nih untuk berhaji? Baik, kalau sementara ternyata kita fasilitas lengkap, dari Kiai. pemerintah luar biasa. Luar biasa. Apalagi Ini yang tuh, undangan Kiai, kerajaan ya. mohon arahan atau Baik. masukan supaya kita tetap termotivasi, supaya kita tetap khusyuk nanti. Baik. Baik. Ketika kita Terima berhaji kasih. maupun umroh. Syukran. Silakan Ustaz Rustandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak, nama? Nama Zakaria. Zakaria, silakan. Terima kasih Pak Zakaria. Antum a'lamu bi urumi dunyakum. Kamu tahu yang paham tentang urusan keduniaan. Sementara ibadah haji adalah ritualnya. Kalau tentang tadi ditanyakan sama Pak Zakaria, Ustadz bagaimana yang sa'i pakai apa itu ya? Skuter gitu ya? Apa odong-odong? Pakai skuter itu gimana? Kemudian nanti wukuf ada hotel yang memang disiapkan di situ. Kalau begitu mengurangi esensinya. Sebagaimana dikatakan sama pengersa Abah tadi. Bahwa yang namanya semuanya itu balik ke dalam hatinya. Kalau memang wukufnya di sana, di Arafah. Kalau hatinya gentayangan, nggak jadi Pak. Tapi walaupun dia tinggalnya tinggalnya di hotel atau di tempat yang memang nyaman ukuran modern sekarang, tapi kalau memang dia punya niatan hatinya memang takorub mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dapat yang dikatakan haji mabrurnya. Tempat enggak ngaruh. Dulu mungkin Pak, Bapak pernah ke Mekah tahun berapa haji? Bapak ke haji tahun berapa? Oh, Bu umroh tahun lalu, haji belum? Ya udah besok pergi ya Pak. Ya, besok pergilah Bapak nanti ya. Ya, kalau kita dulu mungkin orang bersusah payah dari Indonesia mau ke Mekah naik kapal 6 sampai 9 bulan. Ada yang pergi enggak balik-balik. Ketika ditinggalkan istrinya hamil 1 bulan, pas pulang udah punya anak. Langsung akekah. Tapi enggak kenal tuh anaknya anak gua apa bukan. Sampai karena kelamaan dia pergi hajinya. Itu perjalanannya panjang. Sekarang 9 jam, dulu 9 bulan. Ngaruhkah terhadap kehajian seseorang? Ngaruh kalau memang niatannya enggak benar. Dulu orang 9 bulan ngarungi bahtera laut. Belum tentu dalam keadaan kenyamanannya. Tapi memang niatnya lillahi ta'ala. Jadi Pak mabrurnya. Sekarang naik pesawat 9 jam, benar? Oh, kayak yang udah ke sono aja. Bener-bener. Emang 9 jam sampai ke sana. Tapi kalau memang niatannya dia, hatinya juga tetap istiqomah dengan keimanannya, maka tetap akan dapat haji mabrurnya. Makanya itu fasilitas yang disiapkan untuk menopang kenyamanan. Dan balik lagi, tadi dikatakan sama Abah,
Ari yang namanya wukuf nu bener mah adanya di sini. Introspeksi diri di sini. Mau jadi orang bener mah enggak harus jadi haji. Saya mah entar pulang haji baru mau jadi bener kalau pergi haji. Kalau enggak, ya nanti saya di jilbab kapan? Kalau udah pulang umroh. Kalau umroh. Kalau enggak, mulai jadi orang bener sekarang, jangan nunggu ntar. Saya mau bantu Al-Falah Saya mau bantu Masjid Nurul Falah. Kapan? Nanti kalau tanah saya laku. Kalau laku. Kalau enggak sodako. Jangan, semampunya sekarang. Saya nanti baik mau jadi orang benar. Kalau sudah jadi haji, jangan nunggu. Jadi haji dulu belum tentu kesampaian. Tapi kalau jadi benar dari mulai sekarang kita bisa jadi orang benar. Enggak usah betul. Ya, praktekin dari sekarang. Jangan tunggu jadi ntar dulu, tapi sekarang. Gitu. Pak, saya Ustadz, saya pengen haji, tapi saya belum punya duitnya. Enggak usah Bapak pusing-pusing. Yang pertama berdoa, yang kedua nabung, yang ketiga Pak Jumatan itu hajinya. Buat siapa? Buat orang fakir miskin tapi. Ya. Ibu pengen punya pahala haji, sholat isyraq. Bisa. Pengen dapat pahala hajinya. Gitu. Bukan mengecilkan orang yang hajinya. Kita pengen dapat pahalanya tanpa mendapatkan pergi haji, masih bisa ada amalannya. Pengen diampunkan dosa kita ketika kita tidak di Arafah, puasa. Gitu. Hal itu masih kita bisa lakukan. Sebab mohon maaf Bapak, kata guru, Allah mah enggak maha maksa. Allah mah maha bijaksana, yang suka maksa mah emak-emak. Dan emak-emak itu gak pernah salah. Walaupun sennya ke kiri belok kanan sah. Iya, gak pernah salah. Pokoknya Pak, kalau istri marah gak usah dilawan. Sebab kalau istri sudah keluar kata-kata pokoknya, udah diem. Gak bakalan menang Pak, nyampe kemana juga. Ya, makanya itu kita tinggal berdoa, Pak. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji, Amin. bisa umroh. Jangan cuman amin, daftar. Jangan cuman amin-aminan, nabung. Ya, sebenarnya Bu, Pak, Ibu pengen umroh sebenarnya bukan nggak mampu, kurang niat. Kalau niat mah rumah juga dijual buat umroh. Balik umroh kontrak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi atas jawabannya. Ini sama saja kalau kita analogikan ketika kita akan melakukan ibadah sholat misalnya Ustaz Rustandi. Masa kita harus menunggu atau kembali lagi ke zaman Rasulullah terlebih dahulu waktu pertama kali membangun masjid hanya dengan beratapkan pelepah kurma ya. Dengan fasilitas yang ada sekarang ini kita hanya bisa menikmati dan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi dan masih di segmen interaksi Ustadz dengan para jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, kita masih segmen tanya jawab dan kali ini interaksi langsung guru-guru kita bersama para jamaah. Kami persilakan Abah Kiai Jujun Junaidi terlebih dahulu. Ada 2 jamaah Abah yang sudah siap untuk berinteraksi langsung. Dites dulu Abah, kira-kira nih materi yang disampaikan tadi nyampe nggak nih para jamaah? Silakan Abah. Saya masih muda disebut Abah karena santri saya manggilnya Abah. Masya Allah, saya santrinya Abah juga berarti nih Yai. Santri-santri saya alhamdulillah ada 1.500 itu manggilnya Abah. Ya gitu ya, doain biar pesantren Al Johari di Garut maju, amin. Pak Solihin, mana Pak Solihin? Oh Pak Solihin, maaf Pak Solihin. Sudah haji Pak Solihin? Belum. Belum Apa? Sudah umroh? Insya Allah sudah. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi kata Om siapa?
Sofyan, Bang Sofyan, baik. sok lupa aja, pelupa udah tua, memang disebut abah tuh jadi doa kayaknya. Aduh, Ya Allah, maaf. Ampun ya, maaf. Kayak kata Ustaz Sofyan, apa yang saya sampaikan masuk enggak gitu. Insya Allah masuk. Nah, sekarang kalau sudah masuk, ngerti enggak? Insya Allah. Ya kalau udah ngerti udah berarti. Ya kan udah ngerti gitu ya. Udah ngerti berarti. Ada beberapa hal yang perlu penajaman saja. Oh, mau ditajamkan ya, biar menusuk gitu ya. Silakan Pak Solihin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bahwa wukuf itu adalah berdiam diri di Arafah. Ini kenapa kita perlu muhasabah diri? Padahal sebelum kita berangkat berniat kita sudah untuk melaksanakan haji itu adalah untuk memperbaiki diri. Jadi kenapa kita harus bermuhasabah diri? Itu yang pertama. Yang kedua, aspek apa saja yang perlu kita muhasabah dan apa manfaatnya? Jadi yang kedua adalah aspek apa saja yang perlu kita muhasabah diri dan apa manfaatnya. Itu saja. Baik. Terima kasih. Kenapa harus muhasabah diri? Karena disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu sebelum orang lain menghitung nanti, sebelum Allah menghitung nanti. Jadi sesungguhnya muhasabah itu adalah kita mempertajam introspeksi diri kita, langsung menilai diri kita, karena kita sendiri dengan nurani kita bisa menilai apakah diri kita ini sudah benar atau belum. Begitu, nurani kita sebenarnya kan tahu. Kan kullu mauludi yuladu alal fitrah. Kita punya fitrah. Tahu bahwa ini salah, tahu ini benar, tapi sesungguhnya al-imanu yazidu wa yanqusu. Datang setan, maka ke kiri. Kuat malaikat, maka ke kanan. Dan itu tidak terjadi, bisa terjadi pada siapa saja. Makanya jadi orang kalau sudah muhasabah tidak akan jadi orang yang merasa benar sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa huwa alamu bimani taqo. Jangan merasa diri paling suci. Sesungguhnya yang tahu ketakwaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu begitu, kita akan sibuk menghitung dosa kita, menghitung kekurangan kita dibanding menghitung kesalahan orang lain. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk tidak kelihatan, keterlaluan. Wey, Roma Irama fans semua ini. Nah gitu ya Pak Solihin. Kemudian aspek apa saja yang harus kita muhasabah? Semua aspek. Tafakur tentang penciptaan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Coba kita lihat mata kita. Lihat dengan penglihatannya, maka bersyukur ketika melihat orang buta. Coba orang-orang buta kasih hadiah. Minta hadiah apa? Minta bisa melihat. Orang lain miskin, kita berada, bersyukur. Semua aspek. Dari penciptaan diri kita, dari kenikmatan yang Allah berikan pada kita, dari kekufuran kita pada nikmat itu, maka kemudian kita akan mampu bermuhasabah diri. Sungguhkah kita menjadi orang hamba Allah yang sejati, atau sesungguhnya kita menjadi manusia-manusia yang dalam tanda kutip maaf biadab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ya gitu. Sudah, sekarang bagian Baik. cewek. Berikutnya Bu Yani. ke Ibu Yani Mulyani. Wah, ini Sunda pisan ini. Ya, Mana Bu Yani? Kira-kira paham gak ini? Ini yang namanya Yani disampaikan? banyak. Ibu Yani Mulyani, silakan Ibu Yani Yani Mulyani. Mulyani. Ibu Nur Ronia. Oke, silakan Ibu. Nanti Sebentar Bu, berikut. kenapa jangan dulu berdiri? Saya mau tanya dulu. Ibu punya suami enggak? Punya. Oh. Alhamdulillah punya Ustadz. Terus suami saling ngeliatin. Enggak, maksudnya kalau enggak kan saya ketua Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maaf. Janda-janda tua untuk dikasihi, janda-janda muda untuk dinikahi. Ayo Bu, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai mau bertanya langsung Ya. saja.
dari tadi kita sudah bicarakan tentang wukuf di Arafah. Ini saya yang mau bertanya, apakah ada korelasinya antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi adik saya katakan, hanya orang yang berhaji saja yang mendapat keutamaan karena doanya dikabul, gitu kan? Tidak, kata Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji belum berkesempatan ada keutamaan, yakni berpuasa. Itu korelasi itu. Jadi Rasulullah itu bijak, adil, gitu kan? Ada orang yang semuanya mau ke haji, mau? Mau banget? Bingit. Oh ya, pokoknya well lah untuk semua lah pokoknya mah. Saya doakan semuanya jadi haji jadi. Gitu ya. Gampang pokoknya kalau mau udah baca surat Ibrahim kalau mau ke haji. Yang rajin. 3 kali sehari Ibrahim. Kan kalau surat Ibrahim masih belum ke haji, tambah surat tanah. Tiga ade dong. Itu mah dipasti jadi surat mobil, surat gade. Jadi korelasinya itu gampang gitu, itu korelasinya begitu ya. Tapi banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah tapi tidak menggunakan kesempatan itu. Saya tidak tahu ini berapa persen yang puasa. Bukan berarti suudzon. Tapi kelihatan kan kedipan orang yang tidak berpuasa. Oh enggak, kalau di sini yang puasa yang enggak puasa kelihatan sama gitu kan gitu. Karena apa? Dianggap remeh. Padahal ini adalah keutamaan sebuah sajian dari Allah. Jika kamu ingin jadi haji yang mabrur, hajan taman di hadisnya. Hajan taman 3 kali hadisnya. Maka bapak-bapak kalau ke masjid subuh sholat punya wudhu dari rumah. Kemudian sholat subuh duduk, jangan dulu pulang. Dudukannya apa? Berzikir, baca Quran, berzikir sampai isyrok. Tutup 2 rakaat dengan sholat isyrok. Maka itu sama dengan ibadah haji yang sempurna pahalanya. Jadi bagi bapak-bapak yang tukang beca, jangan takut jadi ahli masjid saja setiap subuh ke masjid. Sampai isyrok jangan keluar, apalagi tambah isyrok, isti'adzah, istikharah, isti'anah, sampai ke duha. Luar biasa. Itu, terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Haji Jujun Junaidi yang langsung berinteraksi dengan para jamaah. Nah, di segmen berikut kami silakan nanti Ustaz Rustandi, guru kami nanti akan berinteraksi dengan jamaah. Berkaitan apa kira-kira tema yang tadi disampaikan, kira-kira bisa diambil ibroh atau hikmah dari para jamaah. Dan juga mungkin berkaitan pengalaman, mungkin ketika dulu waktu haji, wukuf di Arafah bisa diceritakan. Nah, berikutnya nanti para jamaah bisa langsung tanya ke para guru-guru kami. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Saat ini giliran Ustadz Rustandi yang berinteraksi langsung dengan para jamaah. Ada masing-masing satu jamaah, Ustadz, ada dari jamaah laki-laki dan juga akhwat. Silakan Ustadz Rustandi. Baik, kita dari tadi mendengarkan tausiah dari Pangersa Abah, juga dari saya. Juga mungkin ada pengalaman yang ingin disampaikan. Sekarang kita dari jamaah, ada yang ingin menyampaikan pengalaman ketika menjalankan ibadah haji atau umrohnya. Atau kita berinteraksi biar enggak monoton dari saya melulu. Jadi dari jamaah juga. Ya, boleh dari ibu mana? Ibu Yani, betul? Ibu Yani Mulyani? Iya Bu. Ya, Ya. silakan. Gak usah dikotok-kotok Bu, udah nyala Bu. Udah ketok-ketok. Ya. Nanti kalau diketok-ketok ada yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Bukan nanya, saya yang nanya sekarang. Enggak, Ibu Yani pernah haji? Pernah tapi udah lama. Tahun 2000. 2000, berarti udah 24 tahun yang lalu. Iya, 2000, berarti udah 20 bener kan? 24 tahun yang lalu. Ibu waktu itu perjalanan haji sama Bapak? Iya. Sama Bapak? Sama Bapak berdua.
Waktu itu ongkos berapa? Masih 23 juta. Hah? 23. 23. Oh, 23. sekarang udah berapa ya? Sekarang ya lumayan ya Bu ya. Tapi insya Allah lah Ibu kalau niat, kita kuat, gigih pasti bisa. Dengerin. Ayo Bu lanjut. Ayo. Insya Allah. Silakan, kita Bu, usahakan silakan. Bu bisa. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sok. Ayo silakan dilanjut. Insya Allah Ibu sekarang kan lain ya dengan waktu dulu saya masih 23 juta berdua sama almarhum. Mungkin sekarang lebih ya Pak? Lebih. Tapi insya Allah kalau memang ibu-ibu semuanya punya keinginan, kuat, gigih, rajin nabung pasti bisa lah insya Allah ya. Ya. Kita doakan semuanya yang belum bisa naik haji. Iya amin, ya nganggur dah gua. Dari Ustazah Yani Mulyani tadi itu. Aja dia. Ayo kasih motivasi. Silakan berikutnya Ustaz Rustandi, silakan. Ya. Ibu waktu dulu Ibu 23 juta itu nabung atau dari mohon maaf jual. Iyalah. Oh itu. Alhamdulillah ya Ibu kebetulan mungkin saya ada rezeki tapi itu saya tidak nabung. Ada. Nabung, jualan lah nya. Enggak insya Allah karena mungkin kali. Bukan ada orang yang haji apa namanya bah? Abu Bakar ya bah ya? Iya ada apa? Abidin kayak gitu. Ibu apa? Haji apa? Ya, Ibu tuh ngerti jadi nggak jadi. Mau nyambung? Udah lupa lah. Enggak, yang jelas Ya. kalau dari Ibu, memang waktu Ibu lagi punya uang banyak. Banyak sih enggak ya? Ada. Ada. Tapi memang niat mau haji. Pas atau lebih uangnya waktu itu? Lebih lah sedikit. Lebih ya, ada. Yang jelas begini, ketika kita ingin pergi haji, saya bilang tadi jangan mikirin duit. Iya. Tukang bubur aja naik haji. Itu mah film bubur naik haji. Iya, Ada tukang bubur ya. aja naik haji. Ya, cuman Maijah yang gak pernah pergi. Cuman pengen doang. Nah nabung enggak, berdoa enggak, pengen doang enggak bakalan. Jadi yang terpenting adalah kalau Salah belajar ya. dari Ibu tadi, Nah, kita- Ibu berangkat sama suami ya Bu. Tahun 2000 itu ya. Waktu itu lagi udah fasilitas udah oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum ya. Ya belum waktu 2000 mah. Waktu dulu saya waktu masih almarhum tugas di Pontianak. Bukan di sini. Bukan di Oh Jakarta. Ibu aslinya Pontianak. Kalau asli saya dari Gak usah Bandung. maju-maju, biasa aja. Ya, dari Bandung. Tenang. Ntar itu kamera ngikut-ngikut. Jadi kemarin ntar saya Saya, Pak terpojok Ustadz, di saya sini. berangkat dari Pontianak. Rombongan. Pontianak. Oh Ibu dari Pontianak pergi hajinya. Alhamdulillah ya. Yang penting berkah Ibu. Mudah-mudahan Amin. mabruroh. Suami masih ada? Udah almarhum. Udah almarhum. Semoga diampunkan dosanya oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Udah. Maka Ibu mudah-mudahan hajinya mabrur, Amin. mabruroh, Bapak diampunkan dosanya, diterima Amin. amal ibadahnya. Terima oleh Allah. kasih Pak Mau Ustadz. pergi haji lagi? Insya Allah. Ya. Mau. Daftar. Insya Allah. Ayo Bu, makasih Bu Terima Yani kasih ya. Kak Yai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kalau sama ibu-ibu maju-maju gua ngeri juga nah. Ya baik, sepengalaman dari Ibu Yani pergi haji tahun 2000. Dari bapak-bapak ada yang mau menyampaikan pengalaman? Siapa nih? Silakan. Silakan, Bapak Pak berdiri Pak. Pak Taufik ya, betul ya Pak Taufik ya? Siapa Pak? Pak Taufik. Pak betul Taufik. ya? Kalau tadi Pak Jarkasi, Pak Taufik ini Hidayat. Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sinian Pak, dikit Pak. Ya, udah Pak. Siap. Ya. Iya silakan Pak. Oh. Ya, Bapak udah pergi haji? Alhamdulillah saya belum. Alhamdulillah belum ya. Iya. Orang mah alhamdulillah, udah dia mah alhamdulillah belum. Mudah-mudahan segera Pak. Artinya kalau belum kan masih ada. Amin. kemauan kuat. Tapi Bapak udah daftar tunggu. Sudah. Iya. Udah berapa tahun daftar? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi- 2 tahun yang lalu ngikut Jakarta aja 30 tahun yang akan Ya, datang lah Pak. makanya kan nanti Tahun berapa? nanti nunggu panggilan Allah. Amin. Mudah-mudahan, Amin. ya kan, menjadi Kalau tambah kata aja. Abah Jujun, kalau pengen cepat yang penting muga duit ya Bah ya. Gitu katanya. Ya. Tapi Bapak perkiraan tahun berapa? Belum dapat bayangan. Karena Itu kan ada itunya apa? ya masih lama banget. Ada kuotanya gitu. Tahun berapa itu? Masih lama kira-kira. Masih lama lah ya. Iya. Nah, Bapak berarti kan udah daftar.
Doa ya Pak? Amin, amin. Setiap hari berdoa? Berdoa terus. Terus udah umroh? Belum juga. Haji belum? Belum. Umroh belum? Oh, belum. Haji masih lama Pak, mending umroh dulu. Makanya kan begini, ada cerita. Ya. Saya kan dulu ngajar ilmu usul fikih. Alhamdulillah. Di sebuah kampus. Ya. Saya. Oh Bapak dosen? Iya. Alhamdulillah. Di awal saya disuruh ngajar fikih ibadah. Saya tolak. Karena di dalam fikih ibadah ada bab haji yang saya sendiri belum mengalamin gitu loh. Oh iya. Ya. Jadi kayak ceritain orang meninggal padahal dia juga masih hidup ya. Saya takut ditanya masalah haji sampai ke tingkat yang paling teknis, saya kan belum pernah ke sono. Iya betul. Maka saya tolak mata kuliah itu, saya ambil usul fikihnya. Usul fikihnya. Nah, tetapi ada satu hal yang saya anggap misterius ini pada diri saya. Saya 2 kali rencana mau diberangkatkan, pertama oleh Kementerian Agama, ya. Tapi gagal. Karena ada persyaratan, pembimbing haji harus sudah haji. Oh iya. Nah padahal waktu itu tes. Yang ngebimbingnya belum haji gimana mau yang dibimbing? Iya benar juga. Itu satu. Ya. Padahal ketika kita tes itu belum ada persyaratan itu. Tiba-tiba muncul aturan itu. Yang kedua, saya gagal lagi, ya. Baik. Karena waktu itu memang ada jatah dari pengurus NU Jawa Tengah. Saya kebetulan waktu itu. Maaf Pak Taufik, bisa langsung ke pertanyaan Pak Taufik karena durasi Pak Taufik, silakan. Maka pertanyaannya, kira-kira di balik panggilan Allah, adakah misteri yang bisa kita rasakan tentang seseorang yang bisa dimudahkan untuk beribadah haji? Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Apakah ada sesuatu yang bisa kita dimudahkan untuk berangkat haji? Tadi Abah sudah menyampaikan, di antaranya kita berdoa dan zohir batin. Zohirnya kita nabung, batinnya berdoa. Berdoa mohon maaf Bapak, enggak usah pakai bahasa Arab kalau enggak tahu artinya. Enggak bakalan diijabah kalau enggak tahu artinya mah. Ya, mendingan pakai bahasa kita. Jadi antaranya yang saya juga dapat ijazah dari beliau guru saya, dosen saya. Surat Ibrahim ayat 36. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya. Ijazah itu, dapat ilmu itu amalin, baca. Qabil tuh Pak. Amalin. Dan mungkin pakai bahasa Indonesia. Pak mohon maaf, kalau kita berdoa sekarang, kalau kita enggak bisa pergi haji juga, mudah-mudahan anak enggak cucu enggak cicit enggak, anak cicit apa? Cecurut. Ya, masa iya 7 turunan enggak ada yang pergi haji? Jelek banget itu turunan ya. Jangan-jangan turunan ke-8 itu ya. Berdoa diantaranya nih, pakai bahasa kita. Ya Allah ya Rabbana, izinkan dan takdirkan saya beserta keluarga dan keturunan saya bisa pergi haji dan umroh. Itu pakai bahasa Indonesia. Jelas, nggak usah disebutin itu pakai bahasa Indonesianya. Itu pakai bahasa kita. Berdoa jelas pasti bahwa kita pengen pergi haji. Yang kedua, kalau doa harus yakin. Jangan berdoa tapi nggak yakin, nggak bakalan diijabah sama Allah. Ya, yang ketiga jangan maksa sama Allah. Ya Allah saya pengen haji 2025, kalau enggak mendingan jangan saya mah. Kata Allah emang gua KBIH, maksa Pak, nggak boleh. Yang ketiga haji nggak boleh, doa nggak boleh detil, rinci, terlalu rinci nggak boleh. Ya Allah saya pengen hajinya puroda, kalau nggak puroda jangan. Kemudian saya pengen tinggalnya di hotel Anu di Mekahnya, kemudian di Madinahnya hotelnya Anu, kemudian yang enak banget ke masjidnya, terus disebut detil amat nggak boleh. Seperti ibu berdoa, ya Allah suami saya kerja, saya juga di rumah ngerokok, di rumah juga ngewarung, ya Allah ada rokok, ada kerupuk, ada keripik disebutin satu. Nggak usah, doa aja ya Allah suami saya kerja, saya juga di rumah ngewarung, lakukan warung saya, bikin bangkrut warung yang di depan, amin, dah kelar. Doa jahat itu. Yang terakhir, doa nggak boleh terlalu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Amin. Lu minta apa? Ya,
Berdoa sama Allah biar bisa pergi haji semuanya. Dan jangan lupa nabung, daftar. Doa enggak daftar, enggak bakalan pergi. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali dan juga interaksi langsung bersama jamaah. Nah, di akhir nanti kita sudah di penghujung acara, nanti di segmen terakhir kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang terutama kita yang belum naik haji dimudahkan dan diberangkatkan dan dipanggil Allah untuk menjalankan ibadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ya, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku dan jangan lupa kunjungi website kami di damaiindonesia.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita tutup doa ini dengan berdoa semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan. Bukan hanya nisab tapi nasibnya bisa pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Allahumma salli wa sallim amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.